Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, dan juga Ibu Sari sebagai dosen pembimbing di mata kuliah Psikologi Islam. Oke, di sini izinkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan PPT dengan judul Psikoterapi dalam Islam. Ya, di sini kami beranggotakan, yaitu saya sendiri dan juga ada tiga teman saya, itu Putri Musfatul, Kurot Ayun, dan juga Nabila Ramadhani. Next lagi. Nah, sini ada pokok-pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep dasar dan objek psikoterapi dalam Islam. Yang kedua ada fungsi dan tujuan psikoterapi Islam. Ketiga ada asas dan prinsip psikoterapi Islam. Keempat ada penyebab gangguan psikis dalam Islam. Dan yang kelima ada metode dan teknik psikoterapi dalam Islam. Oke, next. Nah, ini ada konsep dasar dan objek psikoterapi dalam Islam. Akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Eh, Oke teman-teman, materi pertama ini ada konsep dasar dan objek psikoterapi dalam Islam. Yang pertama, itu ada pengertian psikoterapi secara umum. Jadi psikoterapi adalah pengobatan dengan secara psikologis untuk masalah kesehatan yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psik yang artinya jiwa, pikiran, atau mental, dan terapi yang artinya penyembuhan, pengobatan, atau perawatan. Sedangkan dalam perspektif Islam, psikoterapi Islam adalah suatu metode penyembuhan yang dilakukan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau melalui ajaran dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat dan Rasul yang telah terbukti secara empiris, serta bertujuan untuk memperoleh kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan jiwa yang utuh, serta mengembalikan fitrah manusia ke jalan yang benar dan suci. Selanjutnya itu ada objek psikoterapi Islam. Menurut Amin, bahwa objek yang menjadi fokus penyembuhan perawatan dan penyembuhan dari psikoterapi Islam adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan atau menyangkut beberapa gangguan. Yang pertama, ada pada mental. Mental yaitu berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan, atau proses yang berasosiasi dengan pikiran, akal, dan ingatan, seperti contohnya mudah lupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, tidak dapat mengambil suatu keputusan dengan baik dan benar, atau bahkan tidak dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Selanjutnya yang kedua ada spiritual. Spiritual yaitu berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa, religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesolehan, dan menyangkut nilai-nilai transendental seperti syirik atau menyekutukan Allah, nifak, fasik, dan juga alam goib. Semua itu akibat dari kedurhakaan dan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu ada akhlak. Akhlak yaitu suatu keadaan yang melekat pada manusia, yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, perimbangan atau pemikiran atau sikap mental atau watak yang terjabarkan dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku, atau sebagainya, sebagai ekspresi dari jiwa manusia tersebut. Selanjutnya itu ada perbedaan psikoterapi Islam dengan Barat. Jadi perbedaan dari psikoterapi Islam dengan Barat ini sendiri itu berbeda dari landasan dan tujuannya.
Psikoterapi Islam berfokus pada pemulihan jiwa melalui pendekatan spiritual berbasis wahyu, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai ketenangan batin dengan metodenya seperti zikir, doa, dan introspeksi rohani. Sebaliknya, psikoterapi Barat lebih menekankan eh, bersifat ilmiah dan sekuler dan lebih menekankan pada pengelolaan gejala psikologis menggunakan teknik seperti terapi kognitif, perilaku, dan juga psikoanalisis tanpa acuan spiritual. Baik, materi selanjutnya itu ada fungsi dan tujuan psikoterapi Islam. Fungsi psikoterapi Islam sendiri ada 5 poin. Menurut Samsu Munir, Amin mengungkapkan sebagai suatu ilmu psikoterapi Islam mempunyai tujuan dan fungsi. Yang pertama itu ada pemahaman. Fungsi pemahaman ini merupakan fungsi yang memberikan pemahaman dan pengertian tentang manusia dan problematiknya dalam hidup dan kehidupan, serta bagaimana mencari solusi dari problematik itu secara baik, benar, dan juga tepat. Yang kedua ada fungsi pengendalian. Fungsi ini sendiri memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktivitas manusia kepada Allah agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada fungsi peramalan. Fungsi ini memiliki potensi untuk dapat melakukan analisis ke depan gitu tentang segala peristiwa, kejadian, dan juga perkembangan. Yang keempat, ada fungsi pengembangan. Fungsi ini memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu keislaman, khususnya masalah manusia dengan segala seluk-beluknya, baik berhubungan dengan problematiknya, ketuhanan, maupun problematik kehidupan. Yang terakhir ada fungsi pendidikan. Fungsi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, baik buruk menjadi baik, dan juga dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Adapun tujuan dari psikoterapi Islam sendiri yaitu yang pertama, memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmaniah dan rohaniah serta spiritual dan juga moral. Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya. Yang ketiga, mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian dan juga etos kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keihsanan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari dan nyata. Dan yang terakhir, mengantarkan individu mengenal, mencintai, dan juga berjumpa dengan esensi atau jati dirinya dan citra serta sang holik. Oke. Baik, materi selanjutnya yaitu asas dan prinsip psikoterapi dalam Islam yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Ayun. Selanjutnya ini ada asas dan prinsip psikoterapi Islam. Boleh di next. Oke, jadi menurut Zakia Daratja terdapat 8 asas utama dalam psikoterapi Islam. Asas ini menjadi pedoman dalam pendekatan psikoterapi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi asas yang pertama adalah asas orang mukmin bersaudara. Artinya seorang psikoterapis Islam harus menyadari bahwa sesama muslim adalah saudara dan karenanya wajib menjunjung tinggi nilai persaudaraan dalam setiap proses terapi. Asas ini juga dikuatkan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Lalu yang kedua, asas mawas diri. Asas ini mengajarkan bahwa psikoterapis harus selalu sadar bahwa keberhasilan terapi bukan hanya karena keahlian, tapi juga karena pertolongan dari doa Allah. Maka tugas kita adalah selalu berusaha sebaik mungkin sambil terus berdoa agar diberi keberkahan dalam membantu orang lain. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214 yang intinya menjelaskan bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat meskipun kita akan diuji terlebih dahulu.
Asas yang ketiga adalah iman yang teguh, taat beribadah, dan berbakti kepada orang tua. Restoratif Islam harus memiliki kepribadian mukmin sejati, yaitu iman kuat kepada Allah, taat menjalankan ibadah, dan berbuat baik kepada orang tua serta orang-orang di sekitarnya. Hal ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman dekat, ibnu sabil, dan hamba sahanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Boleh di next. Asas yang keempat adalah amar ma'ruf, nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Restoratif Islam harus punya niat dan kemampuan untuk mengarahkan klien agar lebih dekat kepada kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang melanggar aturan Allah. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 140 yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah. Asas yang kelima adalah ibadah kepada Allah. Artinya, setiap usaha psikologis dalam membantu orang lain harus diniatkan sebagai ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau diakui. Psikologis hanya berusaha sebaik mungkin, tapi hasil akhirnya tetap bergantung kepada izin dan kehendak Allah. Hal ini juga sesuai dengan Quran Surat Az-Zariyat ayat 55-56 yang artinya, tetaplah memberi peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Asas yang keenam adalah sadar akan kekurangan diri. Jadi dalam psikoterapis harus menyadari bahwa selain diberi kelebihan, manusia juga mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah kesombongan, yaitu merasa diri sempurna dan lupa bahwa semua kemampuan berasal dari Allah. Orang yang tidak sadar akan kekurangannya cenderung tidak maksimal dan menggunakan akalnya, sehingga hasilnya pun kurang optimal. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan 34 yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Lalu yang ketujuh ini adalah takwa dan jujur. Dalam psikologis Islam, kejujuran dan ketakwaan sangat penting karena menyangkut kepercayaan klien. Jadi tanpa kepercayaan, klien tidak akan terbuka dalam menceritakan masalahnya. Seorang psikoterapis yang jujur akan selalu berkata benar, dan yang bertakwa akan selalu menjaga amanah. Hal ini juga sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-72, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosamu. Lalu yang terakhir ini, asas ke-8 adalah pelaksanaan ibadah dan ikhlas. Artinya, setiap tindakan termasuk saat membantu orang lain melalui psikoterapis harus dilakukan dengan niat tulus karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan keuntungan pribadi. Allah juga menegaskan dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan padanya dalam agama yang lurus, serta mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada prinsip psikologis Islam. Jadi menurut Zakia Darajat, terdapat 7 prinsip utama yang harus dipegang oleh psikologis dalam proses psikoterapi Islam. Yang pertama ini prinsip psikologis Islam adalah tauhid. Jadi psikologis ini perlu membantu klien dalam menguatkan keimanannya agar tetap menyadari bahwa hanya kepada Allah lah tempat bergantung. Prinsip yang kedua adalah tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Psikologis perlu mengarahkan klien agar tetap berusaha, namun pada saat yang sama berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup. Dengan tawakal, klien juga akan merasa lebih tenang dan yakin bahwa segala urusan ada di kuasa Allah. Yang ketiga ini prinsip syukur. Jadi psikologis berupaya menumbuhkan rasa syukur dalam diri klien agar klien dapat merasa tenang secara batin dan menerima hidup dengan lebih positif. Sikap syukur ini akan tercermin dalam akhlak dan perilaku sehari-hari yang lebih baik. Prinsip yang keempat adalah sabar. Sikap sabar dapat menghindarkan klien dari rasa cemas, gelisah, dan frustasi, serta membawa ketenangan batin. Oleh karena itu, psikologis perlu terus mengingatkan klien untuk bersabar dalam menghadapi setiap ujian hidup. Prinsip kelima adalah taubatan nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh.
Rasa bersalah yang berlarut dapat memicu gangguan kejiwaan, maka psikoterapis perlu membantu klien untuk bertaubat dengan tulus agar terbebas dari rasa bersalah dan mendapat ketenangan jiwa. Prinsip yang keenam adalah hidayah Allah. Psikoterapis ini perlu membangkitkan semangat klien untuk selalu memohon petunjuk dari Allah. Karena keberhasilan terapi tidak semata-mata dari keahlian psikoterapis, tetapi juga sepenuhnya harus izin dan kehendak dari Allah. Yang terakhir ini adalah prinsip zikrullah, yaitu mengingatkan Allah dalam segala keadaan. Psikoterapis ini perlu membimbing klien agar selalu ingat kepada Allah, baik saat susah maupun senang. Saat susah, zikir memberi ketenangan. Saat senang, zikir mendorong klien untuk bersyukur dan tidak sombong. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada penyebab gangguan psikis dalam Islam. Gangguan psikis atau mental illness atau mental disorder adalah kondisi yang mengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Gangguan ini dapat bersifat sementara atau kronis dan dapat mengganggu fungsi sehari-hari. Berbicara tentang mental berarti berbicara tentang rohania, yang mana ruh itu ada juga kaitannya dengan hati. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1588. Berdasarkan perspektif psikologi Islam, gangguan kepribadian adalah serangkaian perilaku manusia yang menyimpang dari fitrah asli yang murni, bersih, dan suci yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep psikologi Islam sendiri, ada yang namanya psikopatologi atau studi yang membahas tentang gangguan mental atau perilaku abnormal diakibatkan oleh kefitrahan kalbu manusia yang hilang. Karena kalbu yang menjadi pusat kepribadian manusia ini dikenal dengan atau psikopatologi dalam Islam ini dikenal dengan istilah penyakit hati. Terdapat dua kategori, yaitu yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Macam-macam psikopatologi yang termasuk dalam kategori yang bersifat duniawi ini berupa gejala-gejala atau penyakit kejiwaan yang sebagaimana disebutkan dalam psikologi kontemporer. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ini berupa penyakit akibat penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai normal seperti spiritual dan agama. Dalam perspektif Islam, penyakit jiwa atau psikis sering diidentikan dengan sifat buruk atau tingkah laku tercela. Faktor penyebabnya ini dapat terjadi dari internal maupun eksternal. Dari faktor internal, yang pertama ada penyakit hati. Menurut Muhammad Asy-Syarqawi dalam kitabnya Nahwu Ilmiah Nafsi membagi penyakit jiwa ke dalam 9 bagian, yaitu ada pamer, marah atau emosi, lalai dan lupa, rakus atau tamak, lalu kemudian ada terpedaya, sombong, frustasi, dengki dan iri hati, dan kemudian ada was-was. Yang pertama ada ria. Seperti yang dijelaskan oleh Sarkowi, bahwa dalam penyakit hati ini atau ria terdapat unsur penipuan terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena pada hakikatnya ia mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Seluruh tingkah lakunya cenderung mengharapkan pujian orang lain. Ia senang kepada kebesaran dan kekuasaan. Dia juga overacting, nutup-nutupi kejelekannya, dan seterusnya. Kemudian ada marah atau emosi. Marah pada hakikatnya adalah memuncaknya kepanikan di kepala, lalu menguasai otak atau pikiran dan akhirnya kepada perasaan. Kondisi ini seringkali sulit untuk dikendalikan, bahwa emosi dan marah akan menimbulkan beberapa pelampiasan. Misalnya secara lisan akan memunculkan cacian, makian, dan kata-kata kasar. Dan secara fisik bisa menimbulkan tindakan-tindakan destruktif. Jika orang ini tidak bisa melampiaskan kemarahannya, maka ia akan
bisa melampiaskan pada dirinya sendiri. Misalnya dengan cara mukul, merobek, ataupun bisa melukai dirinya sendiri. Lalu ada lalai dan lupa. Lalai dan lupa ini di sisi lain, lupa merupakan sifat asal atau kebiasaan manusia. Atau tabiat inilah yang kadang-kadang membuat manusia lupa akan hal-hal yang penting, ini akan lalai kepada perintah Allah, dan sementara setan selalu menggodanya. Dan kemudian ada frustasi. Menurut Asyarkawi, frustasi ini merupakan putus harapan dan cita. Munculnya perasaan ini biasanya ketika seorang berhadapan dengan macam-macam cobaan dan persoalan hidup yang bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Sifat tersebut sangat dicela oleh agama karena menjadikan seorang bersifat statis, kehilangan etos kerja, acuh tak acuh terhadap lingkungan, lalu melamun, kehilangan kepercayaan baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kemudian ada tamak atau rakus. Yang ini keinginan yang berlebih-lebihan yang didasari oleh kemauan hawa nafsu yang tidak terkendali. Jika seseorang mengikuti hawa nafsu secara berlebihan, maka selama ia bersikap tamak dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia terima, selama itulah ia terperangkap oleh angan-angan dunia yang tidak pernah terwujudkan. Lalu ada terpedaya. Terpedaya merupakan suatu jenis penyakit mental yang diakibatkan oleh salah persepsi tentang kehidupan duniawi dan juga lupa tentang penciptanya. Menurut Asyarkawi, keterpedayaan dan salah persepsi berkisar kepada dua hal, yakni yang pertama tentang kehidupan dunia dan tentang kehidupan akan dan tentang kepercayaan kepada Allah. Untuk kehidupan duniawi ini, pemahaman yang tidak benar terhadap kehidupan duniawi dimaksudkan salah bahwa dunia dianggap segala-galanya, dunia merupakan tujuan akhir, harapan dan cita-citanya. Penderita penyakit ini selalu meragukan kehidupan akhirat. Dan akhirat ini dianggap sebagai ilusi, tidak kekal, dan sementara kehidupan dunia ini dianggap segala-galanya. Dan tentang kepercayaan terpedaya terhadap kepercayaan kepada Allah, ini maksudnya kesalahan persepsi kepada Allah. Jika memang benar-benar ada, maka ia akan memberikan kenikmatan di akhirat. Jadi dia selalu menggantungkan hidupnya kepada Allah. Dia tidak mengusahakan kehidupannya. Ia pada persepsi ini jelas ia tidak benar memperjuangkan kehidupannya dan kedudukannya. Di sisi lain, sifat terpedaya juga sering merasuk ke dalam jiwa orang yang berkeyakinan bahwa dengan sifat Rahman dan Rahimnya dari Allah akan mentolerir perbuatan-perbuatan hambanya yang sengaja melalaikan perintah-perintahnya. Dengan demikian, penderita penyakit ini cenderung selalu mengabaikan perintah-perintah Allah dan dengan tidak menyadari bahwa sungguhnya ia terjebak dalam persepsi yang keliru. Jadi sengaja ia menggantungkan dirinya dan menganggap bahwa Allah ini maha baik dan maha pemaaf. Lalu kemudian ada rasa bangga diri atau ujub. Perasaan bangga diri ini sedikit berbeda dengan perasaan sombong. Menurut Al-Ghazali, perasaan ini merupakan perasaan menganggap dirinya lebih baik dan lebih utama dari orang lain. Ujub lebih terfokus kepada rasa kagum terhadap diri sendiri. Ia juga sering membanggakan dan menonjolkan dirinya sendiri. Kadang-kadang, pada sebagian orang, emosi ini merupakan tingkah laku yang dominan
dalam kepribadian dan dapat menimbulkan sikap sombong serta angkuh dan merendahkan orang lain. Sikap ujub ini adalah penyakit mental yang sangat berbahaya kepada sebab eksistensinya membuat hati menjadi beku dalam menerima kebaikan, dalam peringatan akan dosa, dan selalu menutupi kesalahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fusilat ayat 51, dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri, tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Dan terakhir ada iri dan dengki. Iri hati atau dengki juga disebut sebagai gejala yang kadang-kadang menunjukkan perasaan dalam hati. Akan tapi, gejala-gejala tersebut tidak mudah untuk diketahui sebab seorang akan berusaha untuk menyembunyikan gejala tersebut. Secara umum dapat dikatakan rasa iri muncul akibat kegagalan seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu, emosi ini sangat kompleks dan ada dasarnya terdiri dari rasa ingin memiliki, rasa marah, dan rasa rendah diri. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa rasa iri sebagai kumpulan rasa marah, rasa ingin memiliki, dan rasa rendah diri. Tetapi lebih dari itu, yakni rasa iri memiliki karakternya sendiri. Dan di antara gejalanya yakni nampak marah segala bentuk, mulai dari dia menghina, memukul, ataupun membuka rahasia orang lain, atau membuka aib orang lain. Asyarkawi menjelaskan bahwa emosi ini dapat dibagi menjadi dua. Iri yang melahirkan kompetisi sehat dan iri yang melahirkan kompetisi tidak sehat. Yang dimaksudkan dalam melahirkan kompetisi sehat, yakni iri jenis merupakan untuk meniru hal-hal positif yang dimiliki orang lain. Jadi orang ini merasa termotivasi dan ingin meningkatkan apa yang ada pada dirinya, meningkatkan menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun yang melahirkan kompetisi tidak sehat, yakni adanya rasa benci terhadap apa yang dimiliki orang lain dan apa yang didapatkan orang lain. Boleh selanjutnya? Next. Lalu faktor internal yang kedua ini dari faktor spiritual dan keagamaan, yakni kurangnya ketakwaan dan pemahaman agama. Mungkin perlu diingat bahwa tidak semuanya bisa dikaitkan dengan spiritual. Jadi maksudnya manusia ini kan bersifat unik dan kompleks. Seperti yang sudah dijelaskan dalam sebelumnya terkait penyakit hati, ini bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman agama dan tingkat spiritual yang rendah. Jadi singkatnya, munculnya penyakit hati ini karena kurangnya akan pemahaman dan ketakwaan pada Allah. Alhasil manusia ini semena-mena dan bisa saja menimbulkan penyakit hati sebagaimana yang disebutkan di awal. Dan perlu diingat, walaupun kita tahu spiritual bisa menjadi sumber dukungan bagi banyak orang, tapi yang namanya penyakit mental sering berkaitan dengan faktor biologis, psikologis, dan lingkungan yang rumit. Jadi tidak semua hal yang kita lihat ini bisa kita langsung hakimi. Kita bisa memberikan label bahwa orang ini kurangan akan ketakwaan ataupun pemahaman agama. Jadi kita semua sangat tahu dan pasti bahwa ibadah itu bisa memberikan ketenangan dan arah tujuan. Tetapi mungkin itu untuk sebagian orang dan itu bukan solusi tunggal. Karena setiap individu punya perjalanan spiritual yang unik dan berbeda satu sama lain. Dan yang pasti
yang memang menemukan kekuatannya dalam praktik agama, atau seorang ini bisa eh, meng- atau seorang ini bisa mencari jalan keluar melalui kekuatan yang dibantu oleh tenaga profesional. Jika kita memaksakan semuanya untuk menjadikan ibadah sebagai satu-satunya jalan keluar, mungkin dirasa itu kurang tepat. Malahan bisa saja menambah beban atau mereka yang sudah berusaha untuk merasa sembuh. Dan ada pun faktor eksternalnya, yaitu pengaruh negatif media. Seperti paparan konten-konten negatif, atau ujaran kebencian dari sosial media, kekerasan, berita-berita yang provokatif, dapat menambah atau mengganggu bahkan merusak mental dan emosi seorang. Adapun penyimpangan dari ajaran agama, eh, pelanggaran terhadap ajaran agama seperti meninggalkan sholat, tidak berpuasa, dan tidak terlibat dalam perbuatan terlibat dalam perbuatan dosa dapat menyebabkan perasaan bersalah dan kegelisahan. Dan terakhir, pengaruh lingkungan dan pergaulan yang tidak sehat. Lingkungan yang dipengaruhi dan dipenuhi oleh eh, maksiat ataupun lingkungan yang negatif, pergaulan yang buruk, dan ketidakadilan bisa memberikan dampak negatif dan kehidupan serta kesehatan mental yang buruk bagi seorang. Oke, selanjutnya mengenai boleh selanjutnya slide-nya mengenai metode dan teknik psikoterapi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada metode dan teknik psikoterapi dalam Islam. Nah, sini ada metode-metode psikoterapi dalam Islam. Ada beberapa metode. Yang pertama itu ada terapi Qur'aniyah atau Quranic terapi, yang dimana menggunakan bacaan Al-Quran sebagai sarana penyembuhan psikologis dan spiritual. Ayat-ayat tertentu diyakini memiliki efek menenangkan, menyembuhkan trauma, dan memperkuat keimanan. Dengan contoh ayat yaitu surat Al-Insyirah, surat ayat kursi, surat Al-Falaq, dan juga maaf, surat ayat kursi maksudnya Al-Baqarah, yaitu ayat kursi ya. Yang kedua ada terapi zikir atau remembrance therapy. Praktik berzikir sebagai bentuk mindfulness dalam Islam menenangkan jiwa, meningkatkan koneksi dengan Allah, dan mengurangi stres serta kecemasan. Seperti mengucapkan la ilaha illallah, astagfirullah, dan juga subhanallah. Next. Yang ketiga ada terapi sholat dan doa. Sholat khusus sebagai sarana meditasi dan koneksi spiritual, dan juga doa sebagai penguatan diri dan bentuk penyandaran kepada Allah. Digunakan untuk meningkatkan rasa harapan, sabar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak merasa seperti sendiri di dunia ini. Jadi selalu ingat dan selalu memohon pertolongan kepada Allah ketika merasa kesulitan. Yang keempat ada terapi tauhid atau monostatik terapi, di mana ini memperkuat keyakinan akan kebesaran dan juga keesaan Allah sebagai pusat penyembuhan jiwa, membantu klien atau manusia yang sedang mengalami gangguan psikis atau mental menyadari bahwa segala ujian berasal dari Allah dan memiliki hikmah. Dan juga sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi dengan memperkuat keyakinan kepada Allah, kita menjadi lebih yakin
bahwa setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Oke, next. Nah, yang kelima ada terapi taubat atau penyembuhan melalui istighfar dan taubatan nasuha. Meningkatkan rasa bersih, harapan, dan juga pelepasan dari rasa bersalah akan kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan sebelumnya. Dan yang keenam adalah terapi akhlak, yaitu mengembangkan akhlak mulia seperti sabar, syukur, ikhlas, dan jujur. Eh, mem- Terapi ini membimbing untuk menata kembali akhlaknya sebagai bagian dari proses penyembuhan. Seperti ketika sedang mendapat masalah, dengan terapi ini kita me, apa namanya, menyuruh untuk orang tersebut bersabar atas ujian-ujian yang telah diberikan kepada Allah, bersyukur atas apa yang sudah diberikan, dan juga ikhlas atas apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Next. Nah, selanjutnya ada teknik psikoterapi dalam Islam. Yang pertama itu ada muraqabah atau self reflection and divine surveillance, yaitu melatih kesadaran diri bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dengan seperti itu mendorong kita untuk introspeksi diri, yaitu evaluasi diri, dan juga kita menjadi lebih sadar untuk meningkatkan moral spiritual kita. Yang kedua ada muhasabah atau self evaluation, yaitu teknik evaluasi diri secara harian untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita misalnya hari ini sudah berakhir gitu, jadi kita mengevaluasi diri kita apa saja yang kurang hari ini, dan kita berpikiran bahwa besok harus lebih baik lagi dari hari ini. Dan juga dengan muhasabah kita mengurangi kecenderungan kita untuk menyalahkan orang lain dan lebih meningkatkan untuk bertanya eh, apa yang kurang dari diri kita itu. Jadi kita meningkatkan kesadaran diri sendiri. Nah, yang ketiga ada takziyatun nafs atau penyucian jiwa, itu proses pembersihan hati dari penyakit batin seperti sombong atau ria, yang bisa membuat apa namanya, terjadi hal-hal yang mengganggu mental gitu. Dengan adanya ta'ziyatun nafs, itu kita mengarahkan pada diri kita kepada ketenangan jiwa dan juga stabilitas emosional. Jadi ketika kita sudah menyucikan jiwa kita, kita tidak akan lagi apa namanya, takut gitu akan ujian-ujian yang akan dihadapi, karena kita sudah memiliki ketenangan jiwa dan juga stabilitas emosional kita. Selanjutnya ada teknik sabar dan syukur. Itu menguatkan kesabaran dalam menghadapi masalah dan rasa syukur atas nikmat yang sudah diberikan gitu. Sabar dan syukur terapi ini bisa digunakan untuk menangani saat kita stres, frustasi, dan juga dalam keadaan kecewa. Jadi saat kita sedang dalam keadaan stres, frustasi, atau dalam kekecewaan akan kegagalan, kita harus selalu ingat untuk bersabar dan juga bersyukur eh, dengan semua yang sudah kita jalani. Dan balik lagi, yaitu muhasabah diri. Kenapa kita bisa mengalami hal seperti itu gitu?
Dan terakhir ada conclusion and sure atau konsultasi Islami. Jika sudah menjalani semuanya dan kita juga masih belum menemukan solusi atas eh, gangguan psikologi yang kita alami, ada baiknya kita meminta konsultasi kepada tokoh-tokoh atau ahli-ahli agama gitu untuk menentukan masalah dan juga sembari mencari pencerahan atas apa yang kita alami gitu. Hmm, Yaitu meminta bimbingan spiritual dan juga bimbingan sosial. Em, Contohnya kita datang kepada guru kita dan meminta apa ya masukan atau bimbingan gitu bagaimana cara memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, jadi psikoterapi Islam ini menggabungkan pendekatan spiritual dan juga psikologis. Jadi dan juga fokus pada pembersihan jiwa, koneksi manusia dengan Allah, dan juga perubahan perilaku pada manusia. Dan juga psikoterapi dalam Islam itu sangat relevan ditetapkan dalam kehidupan modern. Jadi kita tidak mudah, tidak sulit untuk menjalankan psikoterapi Islam gitu di dunia modern ini. Oke, next. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di grup chat ataupun di kolom komentar Zoom. Nah, eh, kami dari kelompok 10 menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah, kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.